Alasan pergantian berdasarkan penetapan ini karena yang bersangkutan ada majelis kepada saudara, dan selanjutnya oleh karena media majelis hakim telah memberitakan ke persidangan setelah mediasi gagal pada hari ini, sidang yang pertama setelah mediasi gagal, dan majelis hakim membuka ruang yang seluas-luasnya kepada para pihak sampai perkara ini belum diputus. Bila mana di tengah jalan, di akhir jalan, ya, di awal perjalanan persidangan ini ada upaya kembali untuk melakukan perdamaian, silahkan disampaikan ke majelis hakim. Upaya pembedaan tersebut sampai perkara ini belum diputus. Gitu ya para pihak. Maka hari ini pembacaan gugatan, ya. Pembacaan gugatan, dan untuk itu majelis mempersilahkan, ya, saudara penggugat, apakah dalam gugatan saudara tetap dengan gugatan atau ada perbaikan atau perubahan terhadap gugatan tersebut. Penyidik yang mendirikan ya. Persidangan ini kan menegak pihak masyarakat. Jadi kami mohon pada majelis bahwa dalam kewajiban itu kami minta dispensasi bahwa persidangan dilakukan secara open. Jawab jawab, duplik, replik, dan lain sebagainya akan kami bacakan semuanya. Ya. Baik, ya, begini ya saudara, ya. Karena ini sudah diatur di dalam perma, dan itu sebenarnya ada tatap muka, jawaban, replik, duplik yang sifatnya surat menyurat itu tetap melalui elektronik. Sedangkan untuk pembuktian, bukti surat setelah diupload juga harus disampaikan di ruang persidangan. Begitu juga dengan saksi. Jadi tidak semuanya menggunakan elektronik. Jadi di tahapan pembuktian nantinya tetap saudara bisa mengajukan baik itu pembuktian surat maupun pembuktian saksi melalui tatap muka. Ya, gitu ya. Secara langsung untuk jawaban publik, ya. Jadi majelis menolak, ya, dengan dasar perma tadi, ya. Kesempatan tetap diberikan kepada bukan hanya saudara penggugat saja, tapi juga kepada para pihak lainnya. Penggugat nanti, ya, di saat mengajukan surat dan di saat mengajukan saksi. Silakan kita buka seluas-luasnya ruang tatap muka ini, di ruang sidang ini digelar tatap muka. Begitu juga nanti kembali lagi dengan kesimpulan, begitu juga dengan putusan melalui elektronik. Kemudian, ya, itu permohonan saudara sudah majelis hakim tanggapi, ya. Majelis tawarkan kepada saudara penggugat, ya, apakah akan dibacakan atau dianggap dibacakan karena sudah ada di dalam aplikasi dan itu sudah diketahui oleh pihak tergugat. Kami bacakan. Dibacakan. Kami bacakan. Ya, silakan. Bahwa ditemukan pada buku alumni tahun 1985 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tertulis nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selama ini diketahui Insinyur Joko Widodo ketika mendaftarkan wali kota Surakarta, tergugat satu mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta. Sedangkan sesuai data yang penggugat peroleh, baru pada tanggal 9 Agustus tahun 1985, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, seperti yang dituliskan Kepala Sekolah SMA 6 Dr. Andes Munarso, MPD, saat menjabat pada
11 bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terbentuk pada tahun 1985, yang pada tahun 1985 Insinyur Joko Widodo baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 12. Bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo terbit 5 November 1985 SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebingungan karena terdapat dua data yang tidak sinkron. 13. Bahwa oleh karena ketidakjelasan data ijazah SMA Insinyur Joko Widodo sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas, sehingga dapat dikatakan apabila ijazah SMA-nya saja tidak jelas, maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama tidak jelasnya. 14. Bahwa terduga 2 dianggap ceroboh karena tidak meneliti dengan jeli dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon wali kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta, sehingga proses pendaftaran meloloskan tergugat 1 untuk mencalonkan dan memperoleh kemenangan, kemudian terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2010 yang sebagai awal karir politiknya. 15. Bahwa tergugat 1 mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1985 dan tergugat 4 mengakui bahwa tergugat 1 adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. 16. Bahwa Insinyur Joko Widodo mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Padahal sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. 17. Bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hanya ditunjukkan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama Joko Widodo dan tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazah asli atau kopi yang dilegalisir dengan cap bahasa resmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. 18. Bahwa yang ditunjukkan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada klarifikasi ijazah asli Joko Widodo sebagaimana yang dikatakan Insinyur Joko Widodo dalam video yang dia upload oleh akun YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI dengan judul Silaturahmi dengan Dosen, Alumni dan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada menit 1.49 yang mengatakan tergugat 1 merupakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. 19. Bahwa diketahui Insinyur Joko Widodo masuk di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1980 mengambil jurusan Teknologi Kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di mana tergugat 1 berkuliah tidak ada jurusan Teknologi Kayu. 20. Bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1963 hanya ada 4 jurusan, yaitu 1. Jurusan Silvicultur, 2. Manajemen Kehutanan, 3. Teknologi Hasil Hutan, 4. Konservasi Sumber Daya Hutan, yang mana membuktikan bahwa perkataan tergugat 1 yang menyatakan lulusan jurusan Teknologi Kayu adalah kebohongan besar. 21. Bahwa pidato Insinyur Joko Widodo pada temu alumni yang terjadi pada tahun 2014 menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Insinyur Kasmujo, sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada repositori Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 22. Bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo diduga menggunakan font Times New Roman, sementara Windows versi 1.01 baru dirilis pada 20 November 1985, tepat 15 hari setelah wisuda Joko Widodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa cover dan lembar pengesahan tersebut kemungkinan dipalsukan, meskipun sebagai tumbuh skripsi masih ditulis menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli, entah milik siapa.
Terlebih lagi, font Times New Roman sendiri baru difungsikan pertama kali pada tahun 1992 melalui sistem operasi Windows 3.1 dan pertama kali digunakan oleh surat kabar The Times di Inggris sebelum akhirnya didistribusikan melalui produk Windows di tahun yang sama. Sementara itu, ijazah dengan nama Joko Widodo diterbitkan pada tahun 1985 sehingga semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan font tersebut pada dokumen yang bersangkutan. 23. Bahwa Universitas Gadjah Mada, alasan font yang digunakan pada ijazah dengan nama Insinyur Joko Widodo lazim digunakan oleh mahasiswa lulusan tahun 1985 untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan di dekat area Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 24. Bahwa nomor seri pada ijazah Insinyur Joko Widodo tidak menggunakan kasta tertentu seperti ijazah pada umumnya diterbitkan, yang seharusnya disesuaikan dengan kasta masing-masing prodi. Sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berdalih bahwa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memiliki kebijakan tersendiri dalam sistem permohonan ijazah dengan alasan belum adanya aturan seragam dari universitas. 25. Bahwa pas foto pada ijazah dengan nama Joko Widodo menggunakan kacamata, sedangkan diketahui secara umum apabila dalam penggunaan foto ijazah sarjana yang bersifat otentik mengharuskan foto yang digunakan oleh calon sarjana tidak menggunakan kacamata, cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya. 26. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersikeras di dalam keterangan pers mengatakan Insinyur Joko Widodo pernah berkuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, aktif mengikuti kegiatan mahasiswa tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, dan ijazahnya secara sah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 27. Bahwa sudah terlihat jelas dari bentuk fisiknya ada beberapa aspek yang membuktikan ijazah Insinyur Joko Widodo palsu, yaitu font Times New Roman yang tidak lazim dipergunakan pada tahun itu, pengakuan tergugat 1 bersekolah di jurusan Teknologi Kayu nomor seri pada ijazah yang tidak menggunakan kasta tertentu seperti fakultas lainnya, foto ijazah menggunakan kacamata. Sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkesan terlalu melindungi dan tidak terbuka terkait hal tersebut. 28. Bahwa mengutip pernyataan tergugat 1 Insinyur Joko Widodo yang diselenggarakan dalam rangka 7 Dasawarsa 70 tahun Universitas Islam Indonesia Jumat 28 Mei tahun 2013 di Auditorium Abdul Qasar Muzakir, Insinyur Joko Widodo hadir bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dalam acara tersebut, Joko Widodo menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator Rosiana Silalahi dalam seminar Memimpin dengan Hati, yang saat itu bertanya kepada Profesor Dr. Mahfud MD berapa IPK saat kuliah. Profesor Dr. Mahfud MD menyatakan IPK-nya adalah 3,8, sedangkan Insinyur Joko Widodo menyatakan bahwa IPK-nya 2 saja tidak ada. Selanjutnya akan didalilkan oleh rekan saya. 29. Bahwa dalam persidangan poin 28 di atas patut dipertanyakan kepada tergugat 4 atas dasar pernyataan Joko Widodo yang menerangkan bahwa IPK-nya tidak sampai 2,0. Sedangkan yang kita ketahui syarat kelulusan standar di Universitas Negeri adalah dengan IPK 2. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mencapai kelulusan di Universitas Gadjah Mada jika IPK di bawah 2? 30. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 tidak memberikan bukti fisik yang jelas terkait keaslian ijazah atas nama Insinyur Joko Widodo. Tergugat 1. Tergugat 4 selalu memilah tentang keaslian dari font yang digunakan di dalam ijazah. Karena dalam penulisan skripsinya masih menggunakan mesin ketik, sedangkan tulisan di ijazah Insinyur Joko Widodo tergugat 1 sudah menggunakan font Times New Roman yang bahkan pada tahun itu belum dirilis. 31.
bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 terkesan selalu menyembunyikan dan tidak berani mengeluarkan perbandingan ijazah asli Insinyur Joko Widodo tergugat 1 dan ijazah alumni yang diluluskan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Dalam hal ini tergugat 4 seolah menyembunyikan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. 32. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penggugat berupa perbandingan lembar pengesahan skripsi asli dan dokumen yang diduga palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tergugat 4 yang diupload langsung oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro terdapat perbedaan ejaan nama antara dokumen asli dan dokumen lain yang diduga palsu. Dalam lembar pengesahan skripsi asli yang ditunjukkan oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, namanya yang tertera adalah Sumitro. Sedangkan dalam dokumen yang diduga palsu digunakan ejaan nama, yaitu Sumitro. 33. Bahwa menurut buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan, di dalam buku tersebut tertulis nama dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menggunakan ejaan Sumitro, bukan menggunakan ejaan nama Sumitro, dan juga diterangkan dalam situs yang diakses 11 April 2025 menerangkan bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978 sampai 1979, 1980, 1981, 1988 sampai 1991 dan 1991 sampai 1994. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Sumitro menerangkan dalam biografi bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan Indonesia, menjabat 4 periode 1998 hingga 1980, 1980 hingga 1983, 1983 hingga 1986, dan 1989 hingga 1994. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan kepada umum oleh UGM. 34. Bahwa di website repository Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga dituliskan dengan ejaan Sumitro. Ini menimbulkan kekhawatiran, keresahan masyarakat dan penggugat bahwa salah satu universitas terbaik di Indonesia lupa dengan nama dosen terbaiknya yang sudah menjabat serta mengajar puluhan tahun di lingkungannya. 35. Bahwa perbedaan ejaan yang ditemukan pada lembar pengesahan skripsi buku karya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan laman repository Universitas Gadjah Mada ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dapat menyesatkan publik dan merugikan nama baik serta hak hukum yang terkait dengan dokumen akademik tersebut. 36. Bahwa penggugat menemukan adanya kejanggalan pada tanggal yang tertulis dalam ijazah diakses 3 April 2025 pada pukul 16.10 WIB dan tanggal pengesahan skripsi dengan nama Joko Widodo. Di dalam ijazah tersebut, di dalam ijazah tertulis tanggal dikeluarkan ijazah 5 November 1985. Sedangkan ditemukan tanggal pada pengesahan skripsi dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Surakarta, ditulis oleh Joko Widodo, tertulis tanggal 14 November 1985. Hal ini menjadi bentuk kekhawatiran keresahan masyarakat
dan penggugat bahwa ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo tergugat 1 dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 adalah palsu. 37. Bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat 1 dalam karir politiknya pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mempunyai keterbukaan terhadap publik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf F. 38. Bahwa sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo dalam proses pendaftarannya sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia adalah ijazah yang tidak dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan atau diduga palsu dan belum pernah ditunjukkan jasa asli dalam hal pembuktiannya. 46. Bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo tersebut telah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 47. Bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo telah menyebabkan kerugian baik secara material para masyarakat termasuk penggugat karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diperoleh secara tidak sah, potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas kepada pejabat yang tidak berhak, hilangnya kesempatan bagi kandidat lain yang memiliki kualitas sah untuk menduduki jabatan tersebut. 48. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo juga melanggar ketentuan hukum lain antara lain Pasal 263 KUHP berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika memakai tersebut dengan menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 264 KUHP berbunyi, ayat 1, pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta otentik, 2. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3. Surat siro atau utang atau sertifikat siro atau utang dan suatu perkumpulan yayasan perseroan atau maskapai. 4. Calon tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang ditenangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama
yang isinya tidak sejati atau yang dilakukan seolah benar dan tidak palsu, tidak palsu, jika pemaksa sudah mungkin dapat menunjukkan berikan. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang menggunakan jasa, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Perbuatan Insinyur Joko Widodo pada dasarnya merupakan kegagalan dan lelucon dengan memainkan jabatan kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia. Baik, saya lanjutkan. 51 bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo tingkat 1 telah menghina marwah Republik Indonesia dengan mendaftar dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan kepala negara dengan menggunakan dokumen palsu. 52 bahwa perbuatan terduga 1 telah menjadi presiden buruk bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan mengakibatkan kerugian tidak terkira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab terduga 1. 68 bahwa penggugat menilai untuk tergugat 3 dapat membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah menengah atas yang datang milik tergugat 1. 69 bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai yudisium, ijazah milik tergugat 1. Bahwa jika terbukti tergugat 1 tak memiliki ijazah atau ijazahnya palsu, maka segala tanggung jawab keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak adalah tanggung jawab pribadi tergugat 1 atau Insinyur Joko Widodo. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah milik tergugat 1. Bahwa dengan demikian jika melihat dari perbuatan tergugat 1 yang tidak ada kejelasan terkait ijazahnya karena tidak pernah dibuktikan dan selalu menjadi bola liar sampai gugatan ini dilayangkan dan tergugat 1 tidak pernah menghiraukannya, kemudian menghitung dari kenaikan utang negara pada saat Insinyur Joko Widodo tergugat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni dari tahun 2014 sampai 2024 memiliki kenaikan sebesar 5.000 triliun 853 miliar rupiah. Untuk itu penggugat menilai angka tersebut patut untuk dibebankan kepada tergugat secara pribadi dikarenakan perbuatannya dan dalam hal ini didukung oleh perbuatannya oleh tergugat 2, 3, dan 4. Maka para tergugat secara tanggung renteng diwajibkan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait, yakni sebesar 5.000 triliun 853 miliar rupiah untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia yang terhambat dikarenakan oleh para tergugat. 72 bahwa agar para tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dorsal kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah setiap hari keterlambatan dalam menaati isi putusan dalam perkara aku, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ikat pantuis. 73 bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 118 AIR yang menentukan kompetensi mengajukan gugatan di pengadilan negeri mana yang tepat untuk mengajukan gugatan. Ya, alhamdulillah hari ini kan berjalan persidangan lancar ya. Tadi kami membacakan gugatan dan beberapa poinnya kan kami sebenarnya kan meminta untuk persidangan ini dilakukan secara offline. Karena persidangan online itu kan sebenarnya waktu COVID kemarin ya, tapi sekarang kan sudah bukan COVID. Makanya dasar kami adalah karena persidangan ini menyedot perhatian masyarakat, viral dan lain sebagainya, makanya kami tadi mengajukan untuk dilakukan sidang offline begitu. Tetapi kok sayangnya dari majelis kan tidak mengabulkan ya gitu. Jadi bagi kami itu kan ada satu catatan lah, dan nantinya kami juga sudah berkirim surat
Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Karena kami tadi beberapa pernyataan dari majelis dan para tergugat kok sepertinya ada kesamaan, maka dari itu kami ada kekhawatiran bahwa persidangan ini nantinya akan ada intervensi dari pihak-pihak luar, kira-kira begitu. Kalau dampaknya terhadap proses perkara dengan diadakannya online itu gimana Pak? Iya, kalau online atau offline itu kan harapan kami dalam dalam jawaban, replik atau duplik kan kami bisa bacakan di depan seperti yang tadi. Kan begitu masyarakat kan bisa tahu semua. Tetapi kalau online maaf, itu kan masyarakat hanya bisa tahunya kan kalau kita memberikan data. Tapi kalau kami tidak memberikan jawaban atau apa, itu kan masyarakat kan nggak tahu. Tapi kalau dibacakan di depan persidangan, ya pastinya kan masyarakat akan semua tahu begitu. Harapan kami sebenarnya tadi ingin dilakukan secara offline. Karena menurut perma yang tadi disebut, itu tidak ada larangan, walaupun ada anjuran untuk dilakukan online. Makanya kami tadi meminta untuk permohonan dilakukan secara offline, kira-kira begitu. Dalam gugatan perdata itu kan harus menggigit, harus bunyi, kan begitu. Ketika kita menggugat tanpa ada namanya sita jaminan, ya mohon maaf, kita mungkin kalau pengacara kan banyak ya, itu bisa dikatakan kan menang di atas kertas kan. Tetapi ketika kita mengajukan sita jaminan sebelum adanya putusan, itu kan nanti sita jaminan itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan nantinya ketika putusan itu seandainya gugatan kami dikabulkan, gugatan kami juga bernilai karena sudah ada sita jaminan yang kami ajukan, kira-kira begitu. Seandainya dari para tergugat itu tidak segera mematuhi dari putusan, lah kita bisa ajukan untuk eksekusi sita jaminan. Yang di sita jaminan kan apa Pak? Kami tadi mengajukan gedung Geraha Sababwana. Kenapa Pak? Ya karena kan gedung Geraha Sababwana kan yang menurut kami ya, yang jelas itu adalah milik dari Pak Jokowi. Kemudian tadi yang sempat juga ada ganti rugi senilai dengan hutang negara, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, karena kan relevansinya selama dalam menjabat sebagai pejabat publik, Pak Jokowi kan berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika nanti gugatan kami dikabulkan, ya otomatis kan itu semua kan menurut kami menurut hemat kami itu akan menjadi pertanyaan, dan itu kami ajukan untuk hutang negara itu untuk ditanggung oleh Pak Jokowi sebagai pribadi. Karena dalam perolehannya kan tidak sah. Karena kalau seandainya terbukti kan begitu. Pihak penggugat ketika diminta pendapat tidak terdapat ada suatu perubahan, maka pihak penggugat langsung diberi kesempatan untuk membatalkan gugatannya. Jadi itulah untuk sidang hari ini, dan oleh majelis hakim telah menjadwalkan kapan sidang berikutnya, agendanya apa yang harus diberikan oleh para pihak selama pemeriksaan sidang berlangsung secara ekor. Nah, oleh majelis hakim tadi sempat menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada para tergugat, khususnya yang pada intinya apakah para tergugat di dalam tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat akan menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Nah, ketika hal itu ditanyakan, baik tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, begitu pula kuasa hukum tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ya memiliki kesamaan pendapat dalam hal menanggapi gugatan penggugat. Masing-masing akan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak majelis hakim pemeriksa perkara. Nah, dengan konsekuensi
apabila eksepsi yang diajukan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya, terutama mengenai kompetensi absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang pada pokoknya para tergugat berpendapat bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut, maka di dalam putusan sela, jika majelis hakim sependapat dan itu dikabulkan, ya dengan sendirinya perkara tidak berlanjut sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Akan tapi sebaliknya, ketika majelis hakim menolak atas eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka perkara tetap berlanjut untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Harapannya diterima atau ditolak? Ya, harapan tentu saja ingin supaya dikabulkan, karena tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, termasuk teman-teman tergugat 2, 3, dan 4, dalam hal memberikan tanggapan atas gugatan penggugat tentu saja tidak asal-asalan, ya, tetapi akan dicermati ya secara seksama dengan dasar hukum yang jelas, sehingga bisa memberikan suatu tanggapan yang benar ya dan sesuai ya dengan ketentuan hukum acaranya. Ini seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Semuanya.